Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Buya, banyak sekali orang yang bertamu atau orang yang makan di hajatan dengan tujuan menghormati tuan rumah. Mereka mencicipi makanan dan minuman akan tetapi tidak menghabiskannya. Makanan dan minuman tersebut jadi mubazir. Bagaimanakah seharusnya sikap tamu untuk menghormati tuan rumah? Terima kasih. Mohon jawabannya Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita diundang makan oleh seseorang, maka kita hormati dia dengan kita memakannya dengan senang, atau mungkin bahasanya lah dengan lahap lah, menunjukkan kalau kita menikmati hidangan yang disajikan. Dan kalau itu orang yang sangat mengharap Anda bisa makan makanannya, kalau Anda melakukan puasa pun, puasa sunnah Anda batalkan demi menjaga perasaan orang tersebut. Dan pahala puasa Anda tetap utuh. Jangan sok tersalah puasa seumur hidup kayak atau puasa Daud, puasa ini lihat demi menjaga hati seorang yang memuliakan Anda, tidak akan mengganggu puasa Daud Anda. Ini puasa pakai hawa nafsu nanti. Wadah enak ini sudah terlanjur biasa Daudan saya. Ini bagaimana? Itu ibumu yang nyasak dari pagi. Alasannya mohon maaf Umi, saya lagi puasa Daud. Nyenangkan hati Umi lebih gede daripada puasamu. Memang ibadah tidak boleh hawa nafsu. Apalagi sudah stempel puasa Senin Kemisnya seumur hidup dia. Dari kebatalan satu saja kayaknya sudah kayak kiamat. Padahal sunnah dan menjaga hati orang bisa lebih gede pahalanya. Jangan beribadah dengan hawa nafsu. Kemudian setelah itu cara makan pun juga ada adab dan tata keramanya. Ingin menyenangkan betul, tapi harus ada ilmunya. Jangan mengambil banyak lalu membuang-buang. Itu dua dosa kita. Pertama kalau dia ngelihat sakit, ya Allah diambil dok nggak dimakan, sakit dia. Yang kedua Anda membadirkan makanan. Jadi Anda ambil secukupnya Anda. Mungkin bisa saja diatur. Anda kalau punya seni gampang, ngambilnya jangan banyak-banyak. Tapi 5 kali, nanti kan seolah nambah lagi. Sedikit saja, Masya Allah enaknya, padahal sedikit banget. Aduh enaknya. Bukan Anda ambil satu piring penuh, jadi bisa saja kalau Anda cerdas, nggak susah begitu tuh. Anda tidak usah ngambil, masa depannya Masya Allah, nikmatnya ini, senang dia. Daripada Anda ngambil banyak, atau aja apa Anda cipocoknya, Anda masuk, dia terus, ya Allah makan kau nggak enak. Kemudian setelah itu apa? Anda membadirkan makanan. Membadir dosa, haram. Kemudian ada, saya tambah selesai ini. Jadi Anda ambil secukupnya. Dan kalau Anda makan di sebuah tempat, pastikan Anda akan bisa menghabiskannya. Jangan seperti gaya hidupnya, tidak tahu dari mana bimbingannya. Jadi kalau makan itu harus, tolong jangan dihabiskan, sisakan. Biar menunjukkan kalau Anda ini orang cukup. Wah, nyungsep, ngaku-ngaku cukup. Membuang rizki itu. Jadi kalau makan, habiskan yang bersih. Tidak ada satu butir nasi pun yang tersisa. Tolong ini ilmu dipakai. Ada gaya hidup, gaya nengrat barangkali. Malu loh, masa habis sampai bersih kayak orang kelaparan. Kayak orang kelaparan, masa sampai habis. Loh, harus bersih karena jangan meninggalkan sisa-sisa makanan. Bisa jadi sebutir nasi yang kita tinggal, keberkahan ada di situ. Jadi ambil secukupnya. Ya. Kemudian setelah itu Anda habiskan. Kecuali memang Anda tiba-tiba nggak bisa makan karena satu hal, itu lain cerita. Tapi kalau kebiasaan, naudzubillah ada kebiasaan makan lebih. Dan tidak pernah dibersihkan. Sampai dianjurkan adalah jika Anda dicemari sesuatu, kita bersihkan. Tidak boleh tersisa. Nah. Ada mengatakan, apaan kok tangan dijilat? Anda ini mau apa? Ini kan tanganku sendiri. Anda itu pakai sendoknya orang pun Anda mood setiap saat. Ya, sendok kan dipakai 1000 orang, ya enggak? Biasa saja memasukkan sendok. Giliran kita masukkan ngikuti Nabi, katanya jorok. Tangan saya sendiri. Sendok itu milik siapa coba? 1000 orang yang pakai masuk Pak habis itu pun biasa saja. Kenapa di saat sendok kita tidak merasa di giliran tangan sendiri gayanya menjijikkan? Oh tidak. Ada membersihkan supaya tidak ada sisa-sisa makanan. Tidak ada yang terbuang. Ini mungkin adab cara makan. Makanya kalau makan cuci tangan dulu. Biar di saat harus kita bersihkan, jadi jorok nggak pakai cuci tangan nanti kacau temennya yang pusing nanti. Ya. Sehingga sunnah Nabi itu ada kesinambungannya. Makan pakai sendok bukan suatu yang haram, kita tidak usah sok deh marah-marah sama orang pakai sendok. Jangan sok lah, biasa sajalah.
Cuman selagi masih pakai tangan, maka ada hubungannya. Sehingga dianjurkan agar kita tidak miara kuku. Nah, maka makruh kan miara kuku. Bayangkan kukunya panjang, makan barang begitu buat sendok kukunya barangkali. Gimana kisahnya? Nah ini ada hubungannya dengan cara kita membersihkan tangan kita. Tidak usah miara kuku. Termasuk fitrah itu. Hal yang harus yang sekarang dianjurkan adalah motong kuku. Tidak boleh lebih dari berapa puluh hari, 40 hari misalnya. Jangan, maksudnya intinya jangan sampai keluar kuku. Apalagi keluar kuku kemudian habis garuk-garuk ada hitamnya di sini makan bareng. Kira-kira gimana kisahnya? Nah memang ini ada hubungannya dengan keindahan juga, kesehatan dan seterusnya. Baik, jadi kalau Anda makan yang bersih. Pakai sendok ya, mungkin lagi tidak ada tangan tidak secuci pakai sendok. Kan tidak makan pakai sendok haram dan sebagainya. Hanya waspada kalau Anda menggunakan sendok garpu kiri kanan. Garpu itu hanya untuk membantu, jangan sampai garpu Anda berperan lalu Anda makan pakai tangan kiri. Ini kan jadi tidak sunnah lagi. Garpu bukan dilarang, tapi garpu untuk membantu Anda memotong. Tapi kadang kita terlena, pakai garpu langsung ngelep, makan pakai tangan kiri. Dia tidak sadar, bahasa ini bukan sunnah Nabi. Tolong yang pakai garpu, bukan dilarang pakai garpu, tapi garpu itu sifat membantu tangan kanan Anda untuk motong daging dan sebagainya. Tapi jangan langsung ngelepnya begini. Loh ini kita ingin mengikuti Nabi SAW. Kalau ada orang makan pakai tangan kirinya, bukan haram, tidak usah marah-marah, hanya kita anjurkan saja. Sebab beragama tidak boleh sok. Baik, adapun tadi makan membuang sisa makanan ini mubadzir karena di Palestina. Di tempat-tempat lain ada yang tidak bisa makan. Kenapa kita buang-buang? Dan Nabi tidak senang. Dianggap sebagai teman-temannya syaitan, orang yang suka membadzirkan rezeki. Menjadi sebab kemiskinan juga. Karena dia tidak mensyukuri nikmat. Makanya kalau makan tolong habiskan. Maksudnya bukan Anda jadilah orang suka menghabiskan. Bukan, nanti jadi orang rakus. Nanti maksudnya ambil secukupnya. Anda bisa ngira-ngira perut Anda. Kalau memang kurang nanti nambah lagi. Jangan sampai ngambil banyak. Takutnya setelah itu menyisakan. Atau gaya dengan sengaja menyisakan. Kita menemukan di satu kaum itu katanya apa? Sisihkan cara makan biar menunjukkan kalau kita tuh orang yang cukup. Jadi di pojoknya disisihkan ada dagingnya, ada ini Allah. Nabi tidak mengajari semacam itu. Tidak boleh ada yang mubadzir. Nah, baru nanti Anda punya keutamaan banyak. Menyenangkan tuan rumah, makannya benar, ada sunnah-sunnah nabinya dan seterusnya. Makan dok, pahalanya banyak sudah. Sudah kenyang lagi. Diundang lagi rumahnya orang nggak keluar duit kan? Tapi dapat pahala banyak dengan akhlak yang mulia. Itu saja. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.